kalau kita melihat data, itu dari 32 rute tol laut yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan untuk terkait logistik ke Indonesia Timur. Dari 32 rute tol laut, 27 rute itu berangkat dari Surabaya. Ya. Artinya memang Surabaya dilihat sebagai potensi untuk pengembangan Indonesia bagian timur. Kemudian kalau dilihat dari kantor pelayaran, kantor pusat pelayaran, Pak, di mana di Surabaya khususnya itu ada 17 kantor pelayaran, perusahaan pelayaran, 11 itu kantor pusatnya di Surabaya, Pak Bambang. Ya. Artinya memang yang berkantor pusat di Jakarta hanya 6. Ya. Artinya memang peti kemas domestik itu domainnya ada di Surabaya, dalam hal ini Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memperingati Mangayu Bagio memberi makna 76 tahun Provinsi Jawa Timur. Nah, ini adalah provinsi yang sangat strategis di dalam perbincangan secara nasional. Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Boy Rubianto. Beliau adalah Direktur Utama PT Pelindo 3. Apa kabar Pak Boy? Kabar baik Pak Bambang. Matur nuwun. Ya. Pak Boy, ini Provinsi Jawa Timur kan akan berulang tahun. Jadi ulang tahunnya itu hampir sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang 76 tahun, hanya persisnya nanti pada tanggal 12 Oktober. Nah, mungkin ini momen yang baik untuk merenungkan, untuk mengevaluasi, untuk mencari makna. Karena banyak yang berpendapat bahwa Jawa Timur ini merupakan titik penting perkembangan perekonomian di Indonesia Timur. Nah, kalau melihat pertumbuhan Indonesia Timur, terutama dilihat dari posisi Jawa Timur, pasti tidak bisa dipisahkan dari bagaimana distribusi orang dan barang di Indonesia Timur yang pusatnya pasti ada di Surabaya. Nah, itulah pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo 3. Nah, monggo silakan Pak Boy mungkin bisa cerita tentang peranan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur, terutama yang ada di Surabaya, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pusat distribusi baik barang maupun orang dari Surabaya. Silakan Pak Boy. Baik, matur nuwun Pak Bambang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa channel Inspirasi. Jadi menyambut 76 tahun ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang tepatnya nanti tanggal 12 Oktober tahun 2021. Terima kasih Pak Bambang. Saya diajak diskusi terkait prospek Jawa Timur sebagai provinsi ke depan, kira-kira begitu Pak Bambang. Ya. Pak, saya perlu jelaskan sedikit. Mungkin di channel sebelumnya saya dengan Pak Bambang saya sudah sempat kita diskusi terkait provinsi Jawa Tengah, Pak ya. Ya betul. Di provinsi Jawa Timur. Jadi memang Pelindo 3 ini untuk sementara, mohon maaf juga saya harus sampaikan hingga 30 September 2021 ini masih ada PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero.
dan bergerak di 7 provinsi, Pak Bambang. Ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalteng, Kalsel, Bali, NTB, NTT. Ada 7 provinsi. Tapi setelah tanggal 1 Oktober 2021, kami sudah bersepakat antara Pelindo 1, 2, 3, 4. Kita akan melebur merger, Pak Bambang. Melebur ke Pelindo 2. Dan nanti insya Allah per 1 Oktober sudah kemarin di-launching oleh Pak Wamen dari Kementerian BUMN di tanggal 1 September bahwa per 1 Oktober nanti akan muncul perusahaan baru atau badan usaha baru PT Pelabuhan Indonesia Persero. Tidak ada 1, 2, 3, 4. Itu per 1 Oktober. Artinya saya harus sampaikan ini ke channel inspirasi. Jadi nanti PT Pelindo Persero itu akan berada di 33 provinsi di semua wilayah Indonesia. Terkait untuk Provinsi Jawa Timur, betul sekali Pak Bambang, Provinsi Jawa Timur tepatnya di Surabaya, Tanjung Perak. Ini kalau kita melihat roadmap ada Surabaya Greater Ports, di mana di Surabaya Greater Ports itu disupport oleh satu alur, namanya alur pelayaran Barat Surabaya, di mana betul sekali Pak, bahwa di Jawa Timur atau tepatnya di Surabaya itu 70% volume peti kemas domestik itu ada di Surabaya. Terus kemudian kalau kita melihat data itu dari 32 rute tol laut yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan untuk terkait logistik ke Indonesia Timur, dari 32 rute tol laut, 27 rute itu berangkat dari Surabaya. Artinya memang Surabaya dilihat sebagai potensi untuk pengembangan Indonesia bagian timur. Kemudian kalau dilihat dari kantor pelayaran, kantor pusat pelayaran Pak, di mana di Surabaya khususnya itu ada 17 kantor pelayaran, perusahaan pelayaran, 11 itu kantor pusatnya di Surabaya Pak Bambang. Artinya memang yang berkantor pusat di Jakarta hanya 6. Artinya memang peti kemas domestik itu domainnya ada di Surabaya, dalam hal ini Jawa Timur. Di sini memang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur atau khususnya Kota Surabaya itu menjadi penyangga seperti Bapak sampaikan tadi untuk perekonomian di Indonesia Timur. Kira-kira gitu, begitu penjelasannya Pak Bambang. Ya, baik Pak. Nah, selama pandemi COVID ini seberapa besar Pak terpengaruh ini kegiatan pelabuhan di Indonesia Timur, khususnya yang di Surabaya? Oke, baik Pak Bambang. Jadi memang selama pandemi COVID di 2020 awal ya, 2020 awal, kalau kita lihat data, itu memang terjadi penurunan Pak. Penurunan untuk arus peti kemas itu ada penurunan sekitar 9% dibanding tahun 2019. Barang itu ada penurunan sekitar 13%. Yang paling berpengaruh memang arus penumpang Pak.
Arus penumpang itu turun sekitar 50% dari sebelumnya, 50% lebih, mungkin hampir 60%. Sebelumnya sekitar 1,2 juta orang di 2019, di 2020 hanya tercatat sekitar 500.000 lebih penumpang yang melewati pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jadi memang di tahun 2020 ini efek pandemi sangat lumayan mempengaruhi di kinerja pelabuhan di Surabaya maupun Tanjung Perak maupun di Jawa Timur. Tapi Pak, kita turunnya sekitar 9%. Penumpang memang 50% lebih, karena kita domainnya pelabuhan ini domainnya di barang, bongkar muat barang, sehingga alhamdulillah selama tahun 2020 kinerja pelabuhan atau kinerja PT Pelindo 3 tidak hanya turun sekitar 5-6% dari sisi pendapatan revenue, sehingga tidak begitu mempengaruhi cukup banyak terkait dengan kinerja PT Pelindo sendiri, karena kita masih domainnya di bongkar muat. Penumpang tidak begitu menjadi pengaruh cukup signifikan. Beda dengan saudara saya yang di Angkasa Pura, memang mereka domainnya itu di penumpang, sehingga ketika penumpang lockdown semua, nah itu langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. Itu Pak. Ya, baik. Alhamdulillah mulai triwulan 2 2021 ini dikatakan bahwa perekonomian mulai membaik, tentu termasuk di Jawa Timur. Nah, terutama kebangkitan industri dan perdagangan, termasuk ekspor. Nah, bagaimana kegiatan pelabuhan di Surabaya saat sekarang ini, Pak? Ya, jadi kalau kita melihat, Pak, betul sekali Pak Bambang. Ya. Kita bandingkan semester 1 2021 dibanding semester 1 2020. Kalau saya melihat data, itu terjadi peningkatan sekitar 11%, Pak. Kalau tadi kita lihat di 2019 ke 2020 turun 9%. Nah, dari 2020 semester 1 ke semester 1 2021 itu naik 11%, Pak. Jadi sebenarnya malah ada kenaikan sekitar 2% dibanding 2019, Pak. Ya. Artinya betul sekali 2021 ini sudah lebih meningkat dibanding 2019. Ya. Kalau kita lihat di data, meningkatnya sekitar 2%, Pak. Ya. Artinya memang perekonomian pasca pandemi, walaupun sekarang masih pandemi, itu sudah cukup baik meningkat. Jadi kebutuhan logistik itu cukup lancar dengan seperti ini. Ada peningkatan, permintaan masyarakat naik, tapi memang mobilisasi yang dibatasi. Ya. Kalau kita lihat di peti kemas domestik juga naik, Pak Bambang, sekitar 10%. Nah, di internasional itu naik tadi yang saya sampaikan sekitar 11%. Ya. Jadi memang cukup menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian meningkat dari 2020 maupun di 2019. Kalau 2019 mungkin meningkatnya dikit lah. Artinya sudah kembali ke seperti di tahun 2019. Gitu kira-kira gambarannya, Pak Bambang. Ya, ada yang menarik, Pak. Ini mengenai transportasi laut, baik untuk
antar pulau maupun untuk ekspor internasional, itu yang menyangkut mengenai ketersediaan kontainer. Ini sampai dibahas oleh para pengguna, katanya karena kelangkaan itu menjadikan biaya naik, bahkan angkutan darat dari Jakarta ke Surabaya itu juga menyatakan sering mengangkut kontainer kosong dari Jakarta ke Surabaya. Nah ini bagaimana Pak ceritanya? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi gini Pak, kalau kelangkaan kontainer, khususnya sebenarnya kelangkaan kontainer ekspor Pak. Ya. Jadi, kalau kita lihat Pak, memang pasca pandemi itu terjadi di sekitar bulan Februari, Maret Pak Bambang. Ya. Permintaan impor turun Pak. Ya. Permintaan ekspor naik. Terus kemudian banyak peti kemas ekspor yang tertahan di Cina. Ya. Nah, dari China itu mereka lebih senang mengirim barang ke Amerika, Asia, sehingga kontainer-kontainer asing ekspor yang berada di Cina itu banyak yang tidak bisa masuk ke Indonesia. Itu saya kira terjadi di semua wilayah dunia, sama Pak. Semua terjadi seperti itu. Lah, memang ini menjadi perhatian khusus. Kemarin kita sempat meeting dengan Pak Menhub juga di bulan Mei, Juni. Cuman sekarang perkembangannya Pak Bambang, itu permintaan impor mulai naik. Ya. Permintaan impor mulai naik, kontainer mulai masuk, antara impor dan ekspor sudah balance. Cuman yang sekarang slot kapalnya nggak ada Pak. Oh. Kapalnya nggak ada. Jadi permintaan ekspor tetap naik, tapi slot kapalnya nggak ada. Sampai waktu itu Pak Menhub juga sudah, istilahnya kita juga sudah koordinasi Pak, dari perusahaan pelayaran peti kemas domestik itu didorong untuk go internasional Pak Bambang. Ini ada beberapa, mungkin nanti Pak Bambang bisa confirm ke teman-teman pelayaran. Ya. Memang itu didorong oleh Pak Menhub bahwa kita seperti apa ya, program Pak Menhub ke tol laut. Program Pak Menhub ke tol laut itu kan sebenarnya untuk menurunkan kos logistik terhadap istilahnya kalau boleh dibilang sedikit, kalau saya nggak enak nanti di channel Bapak ya, sedikit ada permainan harga lah di antara perusahaan pelayaran. Makanya Pak Menhub punya program bagus membuat tol laut untuk menurunkan biaya kos logistik. Nah, di internasional ini juga terjadi yang sama, Pak. Kita seperti dikartelkan sama MLO, Mainline Operator, untuk perusahaan pelayaran internasional. Nah, supaya harga kita bisa lebih bersaing, kontainer ekspor bisa dikirim lebih bagus, makanya Pak Menhub mendorong perusahaan pelayaran domestik untuk go internasional. Dan sudah ada, Bapak nanti bisa konfirmasi, pelayaran Meratus, salah satu pelayaran besar di Indonesia selain Spill dan Tanto. Meratus sudah mulai membuka jalur internasional bertahap Pak. Tapi memang yang diperlukan memang adalah slot kapal tadi Pak Bambang, ke Amerika, kemudian ke Timur Tengah, Dubai atau mungkin ke China. Itu sebenarnya untuk menurunkan kos logistik biaya ekspor. Kira-kira gitu Pak Bambang. Ya. Ini saya permasalahan bangsa ini Pak, permasalahan kita lah. Karena memang pandemi, semua triggernya dari pandemi. Iya. Nah, bagaimana sekarang kondisi di terutama pelabuhan Tanjung Perak, Pak? Hambatan-hambatan yang selama ini pernah dikemukakan itu sudah bisa diperbaiki semua gitu?
Ya, jadi gini Pak Bambang, yang di waktu ada kunjungan Pak Ketua DPD ke Surabaya waktu itu, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa kerjasama yang mungkin belum bisa direalisasikan, terutama di Tanjung Perak, Pak. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau kita melihat kapasitas yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak ini sebenarnya dari kapasitas existing dan permintaan itu masih cukup lah Pak sebenarnya, masih cukup. Artinya kita punya kapasitas, katakanlah sekarang kontainer yang masuk ke Tanjung Perak dan sekitarnya sekitar 3 sampai 4 juta TEUs Pak per tahun. Nah, kita masih punya kapasitas tuh bisa sampai 9 jutaan Pak TEUs per tahun. Artinya sebenarnya kapasitasnya masih cukup lah. Sekarang kita kembalikan, kita dorong kembali ke teman-teman swasta, dan bahkan sekarang kan ada beberapa pelabuhan swasta yang sudah mulai akan masuk ya Pak ya, yang kita dengar lah bersama-sama. Ya. Di samping Teluk Lamong itu nanti saya tidak tahu apakah jadi Mas Pion dia bikin pelabuhan apa tidak. Artinya sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPD kemarin itu terkait dengan beberapa kapasitas yang belum bisa dilaksanakan sebenarnya masih cukup Pak Bambang. Tapi kita tetap membuka peluang untuk kerjasama. Kira-kira begitu jawaban saya. Ya, Pak. Baik. Nah, kemudian peluang-peluang lain, Pak ya, yang berkaitan dengan apa itu kegiatan maritim antara lain adalah pariwisata. Nah, ini berarti pariwisata kan sudah mulai dibuka, Pak. Gimana? Sudah mulai kelihatan kegiatan apa itu untuk menunjang pariwisata maritim ini, Pak? Ya baik, Pak Bambang. Jadi kalau di wilayah Pelindo 3 sendiri, Pak Bambang, kita khususnya di Jawa Timur, kita punya program pengembangan pelabuhan wisata, Pak. Kalau Bapak tahu, Bapak jalan-jalan mangke ke Banyuwangi, ya. Itu kita punya pelabuhan namanya Pelabuhan Boom, Pak. Pelabuhan Boom di Banyuwangi itu kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dari situ kita meng-create satu pelabuhan wisata, Pak. Pelabuhan wisata. Di situ kita siapkan tempat untuk marina, kawasan marina. Kita siapkan tempat untuk private yacht parkir, dan di situ juga nanti sedang kita create, kita bangun satu kawasan bisnis dan kawasan perhotelan. Kira-kira begitu Pak Bambang. Artinya memang kawasan pariwisata maritim itu juga tetap kita menjadi satu pertimbangan pengembangan selain di BMTH. Kalau Bapak dengar benua ya Pak di Bali ya, itu juga kita juga punya. Dan memang kalau Bali atau benua itu kan premium ya, kawasan premium Pak, karena memang didorong pemerintah kawasan Bali tetap harus bangkit kembali pasca pandemi. Makanya kita juga sedang siapkan kawasan wisata maritim di Bali. Nah, selain Banyuwangi Pak, kita juga lagi create sebenarnya dengan Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, untuk pengembangan kawasan Kalimas, Pak. Kawasan Kalimas itu juga nanti menjadi kawasan wisata maritim, Pak. Nah, itu sebenarnya kalau di Jawa Timur berarti yang sudah dikerjakan di Banyuwangi, yang menyusul berikutnya adalah di kawasan Kalimas di Surabaya. Itu Pak. Baik, mudah-mudahan sekarang pandeminya sudah mulai melandai, ini juga wisata maritim mulai jalan. Nah, saya pengen sedikit lagi Pak mendapat gambaran
tentang tadi merger semua Pelindo itu nanti. Gambarannya seperti apa, Pak? Apa pusatnya di Surabaya gitu atau di Jakarta? Iya. Baik, Pak Bambang. Jadi karena saya diberikan tugas untuk menyampaikan sekaligus sosialisasi, Ya. kebetulan Pak Bambang punya channel inspirasi di YouTube yang pendengarnya juga lumayan banyak ya Pak Bambang ya. Insya Jadi Allah. saya akan menyampaikan sekaligus sosialisasi. Jadi per 1 Oktober itu nanti Pelindo 1, 2, 3, 4 akan merger Pak. Jadi merger itu melebur. Nanti kita sudah sepakat, kita membentuk organizing komite Pak, masing-masing 1, 2, 3, 4. Dari situ sudah sepakati cangkangnya menggunakan punya Pelindo 2 Pak. Jadi yang dibubarkan atau dihapuskan adalah dari Pelindo 1, 3, dan 4 untuk melebur ke Pelindo 2. Nah, yang akan nanti 1 Oktober itu ada surviving company baru atau PT Pelabuhan Indonesia Persero. Kemudian di bawahnya nanti khusus untuk clustering bisnisnya Pak. Jadi anak-anak usaha yang sekarang dipunyai Pelindo 1, 2, 3, 4 itu nanti dikelompokkan di clustering di bisnis segmennya Pak. Jadi kita nanti di bawah Pelindo Persero itu ada 4 klaster atau subholding, yaitu subholding Peti Kemas, yang nantinya kantor pusatnya ada di Surabaya, subholding non Peti Kemas, itu nanti kantor pusatnya ada di Medan, kemudian subholding maritim atau marine, itu kantor pusatnya ada di Makassar, kemudian ada subholding logistik dan penunjang layanan lah. Itu kantor pusatnya ada di Jakarta. Nah, 4 subholding tadi itu akan diberi tugas untuk mengkoordinate semua anak perusahaan di bidang usaha yang sama. Kira-kira begitu Pak Bambang. Nah, itu nanti prosesnya kita melakukan kalau 1 Oktober sudah menjadi perusahaan baru plus subholding, cuman paling tidak kita sekitar 1 tahun lah kita melakukan pembenahan itu. Dan saya juga sampaikan Pak Bambang, nanti di bawah kantor pusat atau di bawah Pelindo Surviving, untuk sementara akan ada 4 regional Pak Bambang. 4 regional tadi itu, regional 1 itu X wilayah Pelindo 1, arahnya begitu Pak. Regional 2 X wilayah Pelindo 2, regional 3 X wilayah Pelindo 3, dan regional 4 itu X wilayah Pelindo 4. Tapi ke depannya Pak Bambang, ke depannya itu akan 4 regional tadi akan dikembangkan bisa menjadi 9 sampai 12 regional, tergantung dari kapasitas kira-kira kapasitas dan barang, atau nanti kita putuskan lah. Misalkan Sumatera harus ada berapa regional, Jawa harus ada berapa regional, Kalimantan harus ada berapa. Nah, itu nanti kita putuskan saat Pelindo Holding nanti terbentuk. Gitu Pak. Baik, sedikit lagi aja Pak. Kira-kira apa tujuannya ini Pak, restrukturisasi ini? Tujuannya sebenarnya Pak, dengan kita merger, yang jelas kos logistik akan turun Pak. Karena yang biasanya dulu, misalkan contoh Pak Bambang, ada
pengguna jasa mau mengirim barang dari Jakarta ke Surabaya, ke Makassar via Surabaya. Ya. Dia harus berhubungan dengan 3 Pelindo. Ya. Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4. Dengan nanti sudah menjadi 1 Pelindo, diharapkan langsung tarif Jakarta-Makassar dengan single tarif, Pak. Ya. Dari situ pemangkasan biaya logistik sangat tinggi. Ini salah satu contoh aja, Pak Bambang. Artinya memang pengguna jasa nanti cukup berhubungan dengan 1 Pelindo. Ya. Tidak perlu dengan misalkan dari 3 Pelindo. Standarisasi. Ya. Standarisasi. Ya, terus kemudian ada standarisasi operasi, Pak. Bisa jadi masing-masing Pelindo itu punya standar operasi yang berbeda-beda, SOP yang berbeda-beda. Dengan nanti kita menjadi 1 Pelindo, otomatis SOP-nya akan sama. Selain tarif, SOP, kemudian nanti pasti akan terjadi penghematan lain-lainnya lah kira-kira. Yang penting tujuan kita adalah untuk pemangkasan kos logistik yang sekarang masih dicatat 23%, Pak Bambang. Iya. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Boy Robianto, Dirut PT Pelindo 3 atas segala penjelasannya mengenai peran kegiatan di Jawa Timur dan juga ditambah penjelasannya akan masa depan PT Pelindo 1, 2, 3, 4 yang akan merger, mudah-mudahan lebih efisien dan lebih murah untuk pengguna jasa. Amin, amin. Akan memajukan perekonomian Indonesia. Terima kasih Pak Boy, selamat bekerja, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.